Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan pertama, materi pertama ada tingkat struktur yang berbeda. Jadi struktur utama makromolekul adalah urutan residu molekul kecil yang membentuk polimer. Nah, residu sendiri dapat membentuk rantai seperti pada polietilen atau jaringan yang lebih kompleks di mana ikatan saling menghubungkan rantai yang berbeda. Lalu seperti pada poliakrilamida yang terikat silang, dalam polimer sintetik, hampir semua residu identik dan cukup menyebutkan monomer yang digunakan dalam sintesis. Nah, lalu konsep struktur primer tidak lagi sepele dalam kasus kopolimer sintetik dan makromolekul biologis, karena secara umum zat ini adalah rantai yang membentuk dari molekul yang berbeda. Contohnya seperti protein, di mana protein ini terbentuk dari asam amino. Dari asam amino yang berbeda, lalu dirangkai oleh ikatan peptida. Nah, penentuan struktur utama kemudian sangat penting masalah kompleks analisis kimia yang disebut sequencing. Degradasi polimer adalah gangguan struktur polimer ketika rantai pecah menjadi komponen yang lebih pendek. Nah, lalu ada struktur sekunder. Struktur sekunder dari makromolekul adalah pengaturan spasial dari sebuah rantai. Struktur sekunder dari molekul polietilen yang terisolasi adalah kumparan acak. Sedangkan struktur protein adalah susunan yang sangat terorganisir, yang sebagian besar ditentukan oleh ikatan hidrogen dan berbentuk kumparan acak seperti yang ada pada gambar di bawah, di gambar 19.13 bagian A. Nah, gambar 19.13 bagian A adalah sebuah polimer yang mengadopsi konformasi helix terorganisir. Nah, dan contoh struktur sekunder. Nah, di mana helixnya ini digambarkan dengan sebuah silinder nih, tabung gitu. Nah, lalu ketika ikatan hidrogen dalam protein dihancurkan, misalnya nih dengan pemanasan, struktur berubah menjadi kumparan acak. Nah, hilangnya struktur sekunder ini disebut dengan denaturasi. Nah, lalu ada selain struktur sekunder, ada juga struktur tersier, di mana struktur tersier adalah struktur 3 dimensi keseluruhan dari makromolekul. Misalnya protein hipotesis yang ditunjukkan dengan gambar 19.13 bagian B. Nah, di gambar 19.13 bagian B ini adalah beberapa segmen helix dihubungkan oleh short gulungan acak dikemas bersama. Kalau tadi kan di gambar A hanya ada silindernya aja, kalau di sini dihubungkan dengan tali yang warna merah. Nah, lalu struktur kuartener dari makromolekul adalah cara di mana molekul besar dibentuk oleh agregasi yang lain. Nah, digambarkan dalam gambar 19.14. Nah, di mana struktur beberapa subunit dengan spesifik struktur tersier berkemas bersama menyediakan contoh struktur kuartener dari gambar 19.14. Lalu struktur kuarter bisa sangat penting dalam biologi. Misalnya protein pengangkut oksigen hemoglobin terdiri dari 4 subunit yang bekerja sama untuk mengambil dan melepaskan O2. Mungkin materi untuk tingkat struktur hanya sampai di sini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Dilanjutkan oleh materi berikutnya.